Mari kita lihat selanjutnya. Yohanes pasal 14. Hari-hari ini saudara, ada beberapa orang dalam beberapa keluarga yang punya kasus yang sama. Kasusnya adalah gak bisa tidur, dadanya merasa panas, gelisah. Nah, orang-orang ini larinya kepada obat penenang. Nah, dokter memang tidak bisa ngajak ngomong lama-lama. Maka itu langsung aja kasih obat penenang supaya tidur dan jangan banyak ngomong. Itu maksudnya. Tapi kalau obatnya selesai bekerja, habis, kembali orang itu sadar. Mengapa ada orang-orang seperti itu? Mungkin itu tetangga saudara, teman, kenalan, atau keluarga sendiri. Hari ini kita tunjukkan kepada mereka bahwa itu semua sebetulnya ada di pikiran, bukan di mana-mana, di pikiran. Yang selalu takut, selalu takut, selalu takut. Nah, saudara, mengapa dokter hanya bisa memakai obat penenang? Karena memang secara medis orang yang ketakutan itu pikirannya nggak bisa diam, ngomong terus. Walaupun tubuhnya capek, matanya berat, ngantuknya berat, tapi sudah di tempat tidur tetap nggak bisa tidur karena pikirannya ngomong terus. Dan catat kata ini, apa saja yang dikatakan oleh iblis lewat pikiran manusia, bentuknya selalu negatif. Catat itu baik-baik. Apa saja yang setan bicarakan lewat pikiran manusia, bentuknya selalu negatif. Orang-orang seperti itu membuat keluarga di sekitarnya akan tersiksa luar biasa. Karena dia nggak bisa tidur, ngajak yang lain nggak bisa tidur juga. Betul tidak? Mengganggu sekali. Maka itu inilah cara kita mengatasi setan akhir zaman ini. Kembali semua kita hidup di dalam sumbernya damai sejahtera itu tadi. Pola pikirnya simpel, gampang, yaitu jadilah seperti anak-anak. Oh, nggak ada yang ngamen. Jadilah seperti anak-anak. Kemarin pagi saya diajak menengok salah satu cucu dari saudara kami yang baik. Baru seminggu, Jumat kemarin anak ini berumur 7 hari. Lahirnya Jumat yang lalu. Tapi dalam 7 hari itu dia sudah dioperasi 4 kali sudah. Bisa bayangkan anak sekecil itu. Bagaimana hati mama punya anak pertama begitu. Tapi yang saya heran, kemarin waktu kami datang, lagi digendong mamanya, tidurnya enak sekali. Sampai emaknya itu bangun, ya ayo bangun, enggak bangun-bangun. Terus saya lihat, coba kita yang sudah gede dioperasi 4 kali seminggu, apa enggak bengok-bengok gitu. Maaf saya berkata, ini anak ini bisa tidur enak sekali. Agak lama kami di rumah itu, enggak bangun-bangun. Kami sudah berdoa, kami menyanyi sampai berapa kali, enggak bangun. Enggak ada wajah yang menderita, enggak. Mengapa Tuhan Yesus berkata kepada kita, jadilah seperti anak-anak, pasrah. Saudara, itu sebabnya pikiran kita ini yang harus kita tundukkan untuk belajar percaya kepada sumbernya damai sejahtera itu tadi, yang sudah berbuat segala-galanya buat kita karena dia sayang kita semua. Nah, kalau setan bisa ngomong lewat pikiran kita, itu berarti kita mengizinkan dia ngomong. Saya ulangi lagi, kalau setan bisa berbicara, mempengaruhi pikiran kita dengan hal-hal yang negatif, itu penyebabnya karena kita memberi dia kesempatan. Jawab iya atau tidak?
Begitu mengapa ada orang-orang yang sehat betul hidupnya? Karena pikirannya menolak semua yang negatif. Tapi kalau orang itu mengizinkan dan mempercayai apa yang iblis katakan, di dalam istilah ilmu jiwa ada kata halusinasi, ada suara-suara yang terus berbicara di kupingnya. Saudara, pakailah cara yang berikutnya. Kalau setan bisa kita izinkan bicara, kenapa kita nggak izinkan papa kita bicara kepada kita? Gampang bukan? Masalahnya kita mau milih yang mana? Memang ada gangguan-gangguan saraf, betul bisa terjadi karena goncangan, karena apa saja. Tapi pada dasarnya suara siapa yang kita percayai, itu yang mempengaruhi kita. Tadi malam saya dengar kesaksian, saya lihat anak umur kira-kira 4 tahun. Nah, waktu dia dalam kandungan umur 3 bulan, seorang ahli anak dengan foto OSG yang jelas bahwa dia dalam usia kandungan hampir 4 bulan itu nggak ada perkembangan. Dokter menunjukkan bahkan detak jantung waktu SD pun nggak kedengaran. Nah, dokter ini berkata bayi ibu sudah mati dan ini harus digugurkan. Sebab mana bisa tubuh hidup menyimpan mayat. Nah, tapi keluarga ini percaya kepada Tuhan. Mereka minta waktu 2 minggu. Dokternya marah. Dokter buat pernyataan, tanda tangan, bahwa saya nggak mau disalahkan kalau ibu ngalami sesuatu, karena ini bahaya. Mereka buat pernyataan karena diminta oleh dokter. Lalu mereka pindah ke dokter yang lain. Dokter yang lain ini dokter Kristen, juga spesialis kandungan. Begitu diperiksa memang mati. Tapi nah ini bedanya. Jadi secara medis ini sudah mati, nggak ada detak jantung. Bahkan dalam istilah kedokteran, bayi ini tubuhnya itu nggak normal, dibilang jelek sekali. Masa begini sudah sekian bulan? Dokter ini lalu mengajak mereka suami istri gandengan tangan bertiga. Secara medis anak ini sudah mati, tapi kita kembali kepada yang punya hidup. Luar biasa, sudah tadi malam saya lihat anak itu seumur 4 tahun lebih. Bayangkan kalau mendengar nasihat yang tidak tepat. Apakah dokter pertama salah? Tidak, karena memang mati. Tapi ternyata kalau kita masih mau kembali kepada sumber damai sejahtera, semua dibuat tenang dan apa saja. Maka itu yang penting sekarang, suara siapa yang kita dengar. Tanggal 29 yang lalu, saudara, hari Senin itu, saya hadir memberkati sebuah pernikahan, tapi pernikahan yang sudah kadaluarsa istilahnya. Mereka menikah 12 tahun yang lalu, tapi waktu mereka menikah dulu belum Kristen. Baru 3 tahun belakangan ini sekeluarga dengan 2 anak itu percaya Tuhan Yesus. Lalu mereka mengundang saya untuk meneguhkan pemberkatan nikah mereka. Mereka undang, karena dia pengusaha, dia undang teman-temannya. Nah, yang mengagetkan, istrinya dan anaknya pun kaget. Karena waktu si suami memberi kesaksian setelah pemberkatan, dia bawa tali. Terus dia tanya pada istrinya. Dia panggil istilahnya, kamu pernah lihat tali ini di mana? Anaknya yang jawab, di kamar mandi papa. Memang ada tali di situ. Ternyata saudara, berapa waktu yang lalu dia sudah sempat bunuh diri. Itu tali sudah masuk ke lehernya. Ya, dalam kesaksian itu istrinya kaget, semua yang diundang juga kaget. Ketika dia sudah menggantung dan tinggal nendang kursi itu, ada 2 suara yang muncul. Dia berkata sambil menangis, anaknya menangis, istri menangis, nggak nyangka kalau dia mau bunuh diri. Memang mereka lihat ada tali itu, cuma mereka nggak bayangkan. Suara yang pertama berkata, masih ada harapan. Mengapa kamu berbuat seperti itu? Tapi suara yang kedua, tendang saja, apapun susahnya. Nah, di situ dia perang. Suara mana yang mau diikuti? Saudara, saya ulangi lagi. Kalau
Yesus Tuhan kita itu sumber damai sejahtera, ingat, maka iblis itu sumber masalah, malapetaka dan semua keributan. Selalu ingat itu.